Oke, selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Berharap kabar kamu kabar yang baik dan kabar yang sehat semuanya. Kurang lebih 2 minggu kita telah libur. Namun hari ini kita akan masuk pembelajaran tahun 2020-2021. Dan berharap kamu tetap semangat dan tetap mengikuti meskipun belajar melalui media dan kamu semua stay di rumah. Kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, pada hari ini kita akan mulai dari bab 1. Oke, baik, kita akan mulai pertemuan kita. Yang pertama dari bab 1 di buku paket kamu. Kamu boleh buka hari ini dari bab 1, penghormatan dan penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Ya, penghormatan dan penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Bagaimana penghormatan dan penegakan HAM itu jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, seperti itu ya. Mungkin setiap manusia pada hakikatnya telah memiliki hak asasi yang sudah melekat dalam dirinya dan wajib dijunjung tinggi dan dijaga oleh seluruh manusia. Hak untuk apa itu? Hak untuk hidup, hak untuk mendapat sesuatu, dan hak untuk tinggal dan lain sebagainya. Jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pada pertemuan hari ini, di bab pertama ini kita mau membahas mengenai upaya pemajuan dan penghormatan dan penegakan HAM itu. Nanti kita akan belajar mengenai pengertian HAM, macam-macam HAM, upaya yang dilakukan dalam penegakan HAM, peran serta masyarakat dalam penegakan HAM, dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM tersebut. Ini akan kita kaji selama kurang lebih 3 pertemuan, dan nanti pertemuan keempat kita akan ujian harian pertama. Ini pembelajaran daring ini akan berlangsung seperti pembelajaran sebagaimana kita di kelas. Jadi tidak ada perbedaannya, hanya saja waktu dan media yang lain kita gunakan ya. Kita bertatap muka melalui aplikasi, namun dalam tata cara pembelajaran sama halnya. Jadi kamu harus mengerti nanti supaya tidak ada yang bingung ya. Oke, perhatikan slide yang Miss bagi. Di sini ada 7 gambar yang berbeda. Kamu boleh tarik kesimpulan apa saja makna yang kamu dapat salah satu dari gambar ini. Coba ceritakan salah satu gambar ini, gambar apa saja. Nanti kamu boleh share di grup kita setelah selesai menyelesaikan atau menonton video yang Miss kirimkan ini. Nah, ada seorang anak menutup telinganya ketika ada seorang laki-laki kayaknya berteriak ya. Ada seorang anak pelajar, kehidupan suami istri, orang tua yang sakit, sampai ke bawah pengguna jalanan dan lain sebagainya. Ini adalah salah beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Apa sebenarnya HAM itu? Nah, pada hari ini kita akan membahas pengertian hak HAM itu. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, itu adalah HAM. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak-hak dasar yang melekat, dan tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Hak-hak itu melekat di diri manusia dan mutlak dan ada sejak dia lahir. Ayo, hak apa saja itu? Ada 3 pokok yang ada yang boleh kita lihat di dalam HAM ini, atau hak asasi manusia ini. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan. HAM tidak boleh diberi, tidak boleh dibeli, dan tidak boleh diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia sejak lahir dan otomatis melekat pada diri manusia. HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, si hitam dan si putih, si kaya dan si miskin, si pendek dan si panjang.
sama memiliki ya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, serta pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Yang tiga ini perlu diketahui mengenai HAM. Perlu diingat mengenai HAM atau hak asasi manusia. Ya. Berikutnya, kita mau melihat pengertian HAM menurut beberapa tokoh dan melihat pengertian HAM dari pandang hukum Indonesia. Yang pertama, John Locke. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugat, ya. Si Kertojoro katakan hak manusia itu haknya bersifat asasi. Artinya apa? Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Hak asasi manusia itu bersifat suci. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi penghormatan atau kehormatan serta perlindungan. Wajib dilindungi, wajib dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Ya, jadi ada ya perbedaannya. Kalau dulu tadi bersifat mutlak, kalau si Kertojoro katanya bersifat suci. Kalau menurut Undang-Undang 39 itu dia itu harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Meskipun dia itu melekat pada diri manusia. Apa saja itu? Hak untuk hidup, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapat hak milik dan benda, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk bebas memeluk agama ataupun kepercayaan. Di Indonesia ada beberapa macam hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Macam-macam HAM menurut bidangnya. Yang pertama dalam bidang atau hak asasi pribadi atau personal right. Contoh memeluk agama itu pribadi. Jadi bisa dibahasakan seperti itu ya. Hak asasi ekonomi, hak memiliki sesuatu atau property right. Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Persamaan atau mendapat perlakuan yang sama, bukan karena yang kaya sehingga dikasih jeruji besi yang ber-AC, karena yang miskin dibuat sampai padat. Mungkin kamu sering melihat itu di televisi ya, ada penimpangan perlakuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak baik ya, melakukan sesuatu yang tidak adil di dalam penjara karena dia orang kaya sehingga difasilitasi ruangan-ruangan khusus. Namun kalau sebenarnya di dalam hukum Indonesia itu dijamin, dijaga, itu mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kamu berhak duduk di pemerintahan. Kamu berhak memimpin bangsa dan negara ini. Kamu berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di dalam negara ini. Meskipun kamu di desa, di kota, dimanapun, kamu berhak mendapat
fasilitas, sarana prasarana dan hal-hal lain yang datangnya dari negara, ya. Ada lagi hak asasi sosial dan kebudayaan. Sosial dan kebudayaan, kamu berhak mendapat perlindungan sosial, mendapat keamanan, mendapat pendidikan yang layak, mendapat bantuan-bantuan sosial, karena ada jaminan hukum. Selanjutnya, hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Tata cara peradilan dan perlindungan, mendapat perlakuan, gitu ya. Bukan seperti istilah-istilah yang sering kita dengar, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun setelah kamu pelajari ini, kamu harus mengerti bahwa kita mendapat hak dalam perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan di depan hukum. Dalam materi ini mungkin hanya ini yang boleh sampaikan kepada kamu. Jikalau nanti kamu masih ada yang kurang mengerti, memahami, atau perlu dipertanyakan, boleh nanti kita sharing di grup. Oke? Jadi semua boleh baca, boleh melihat ulang videonya, dan apabila kurang jelas boleh di-share grup ya. Ini PR kamu. Ini kamu kerjakan di rumah. Coba kamu uraikan dulu secara singkat sejarah dan lahirnya HAM itu. Awal mula adanya penegakan HAM, baik di Indonesia ataupun di dunia secara keseluruhannya. Kamu uraikan secara singkat sejarah lahirnya HAM serta perkembangannya sampai saat ini. Itu kamu buat di dalam bentuk file Microsoft Word, ya, selembar nanti kamu buat dan kirim ke Telegram Miss. Mengerti? Yang kurang mengerti nanti boleh ditanya lagi ya. Kamu buat, kamu baca di buku kamu, semua itu ada di buku. File ini, materi ini boleh dicatat ulang di buku catatannya. Nanti kalau sudah pembelajaran seperti biasa, ingat, Miss Pati kumpul catatan kamu. Sampai sini pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Ingat, berdoalah untuk bangsa kita supaya wabah ini cepat berlalu. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, kurangi aktivitas di luar rumah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.